Halo guys, dalam video ini kita akan bahas 5 kisah misteri yang ada di pabrik bersejarah peninggalan Belanda ini guys. Penasaran apa saja misteri yang ada di dalamnya? Tonton sampai habis ya guys. Pabrik gula yang terletak di Desa Gempol, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon adalah pabrik gula milik PT PG Raja Wali II, yakni salah satu pabrik gula sisa peninggalan Belanda guys. Pabrik ini beroperasi sejak tahun 1847 dan berhenti beroperasi pada tahun 1995 guys. Pabrik yang berumur 173 tahun ini memiliki ikon yang tak terlupakan, yakni cerobong asap yang memiliki ketinggian sekitar 30 meter guys. Namun tempat bersejarah ini menyimpan berbagai cerita misteri yang konon banyak diceritakan oleh warga setempat guys. Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, silahkan tekan tombol like, comment, and subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Istana Iblis. Jauh sebelum kolonial Belanda membangun pabrik gula ini, konon sosok Ki Jalu dan Nyi Brintik sudah terlebih dahulu menempati lokasi tersebut. Dan setelah pabrik gula ini sudah tidak beroperasi lagi, aura negatif di tempat ini pun menjadi semakin kuat guys. Bangunan ini nampaknya sangat disukai oleh makhluk gaib, dan konon bangunan ini juga sudah berubah menjadi istana iblis saat ini. Menurut kesaksian warga sekitar, di tempat ini sering terjadi penampakan sosok siluman ular, kuntilanak, genderuwo, dan berbagai jenis makhluk astral lainnya. Sosok ular berkepala manusia. Setiap pabrik gula pada umumnya pasti terdapat sebuah bagian bangunan yang bernama cerobong asap. Begitupun di pabrik gula sisa peninggalan kolonial ini terdapat bangunan cerobong asap yang ketinggiannya mencapai sekitar 30 meter. Di bagian atas bangunan ini terdapat sebuah pipa yang fungsinya untuk mengeluarkan asap produksi. Menurut pengakuan warga setempat, konon di pipa tersebut terdapat penunggunya bernama Ki Jalu dan Nyi Brintik, yang katanya sosok Ki Jalu dan Nyi Brintik ini adalah sosok ular berkepala manusia yang berusia ribuan tahun lamanya. Berdasarkan cerita rakyat yang beredar, konon tubuh Ki Jalu melilit di cerobong asap tersebut, sedangkan biasanya Nyi Brintik duduk di atas cerobong asap tersebut. Keris hitam penghuni sumur tua. Berdasarkan cerita yang beredar, konon sumur tua ini berusia ribuan tahun dan di dalamnya terdapat banyak sekali emas, intan, dan berlian. Meskipun usia sumur ini sudah ribuan tahun lamanya, tetapi air di dalamnya tidak pernah kering loh guys. Konon di sumur tua ini bersemayam sebilah keris hitam yang merupakan wujud dari penghuni sumur tua ini. Dan berdasarkan cerita rakyat yang beredar juga, konon penghuni sumur tua ini pernah mengatakan bahwa siapapun yang menginginkan emas dan intan yang ada di dalam sumur tersebut, maka akan dikabulkan permintaannya. Eits, tapi pesugihan yang ada di sumur tua ini kebenarannya masih dipertanyakan ya guys. So, baiknya kita jangan coba-coba melakukan pesugihan ini, karena harta yang kita dapat dari pesugihan ini biasanya akan ditukar dengan nyawa orang-orang yang kita cintai guys. Sosok Noni Belanda. Berdasarkan kesaksian warga sekitar, konon di gedung sentra seringkali muncul sosok wanita cantik yang diakui sebagai selir Belanda guys. Konon di bangunan gedung tersebut, sosok Noni Belanda seringkali menampakkan wujudnya atau menampakkan seperti suara orang bernyanyi, berjalan, dan menyisir rambutnya guys. Misteri gudang penyimpanan tebu. Berdasarkan cerita yang beredar, konon di gudang bekas penyimpanan tebu pabrik gula ini pun tak luput dari sosok-sosok gaib. Dikabarkan yang menghuni gudang ini adalah 3 sosok genderuwo yang memiliki badan yang sangat tinggi dan besar. So, siapa yang masih berani untuk melakukan pesugihan di tempat ini guys?
moral yang dapat kita ambil dari video ini guys. Sejak dulu manusia dan jin memang hidup berdampingan. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan derajat yang jauh lebih tinggi dari jin. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu takut dengan keberadaan jin atau makhluk-makhluk lainnya ya guys. Asalkan kita tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak akan mengganggu kita guys. Selain itu kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur ya guys atas rezeki yang Allah berikan. Jangan sekali-sekali kita melakukan pesugihan hanya untuk mendapatkan kekayaan, karena itu adalah tindakan yang syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertuang pada surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Ia mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan itu dia 5 kisah misteri dari pabrik peninggalan Belanda ini guys. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.